Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Novelina Istiva dengan NIM 17056256165, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis, yaitu mengenai perjanjian distribusi produk antara PT Maju Jaya Pangan sebagai produsen dan CV Sentosa Distribusi Nusantara sebagai distributor. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan perjanjian, isi setiap klausul penting, dasar hukum yang digunakan, potensi sengketa beserta penyelesaiannya, serta kesimpulan. Nah, sebelum membahas isi perjanjian, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dibuatnya kontrak ini. Perjanjian distribusi merupakan salah satu bentuk kerjasama bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan untuk memperluas pemasaran produknya. Nah, dalam perjanjian ini terdapat dua pihak. Pihak pertama adalah PT Maju Jaya Pangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan minuman kemasan dengan merek dagang Majaya. Perusahaan ini telah memiliki izin edar BPOM sehingga produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sedangkan pihak kedua adalah CV Sentosa Distribusi Nusantara, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi produk konsumen yang memiliki jaringan pemasaran di wilayah Jabodetabek. Produsen membutuhkan distributor agar produknya dapat dipasarkan lebih luas, sedangkan distributor memperoleh kesempatan untuk menjual produk tersebut dengan harga distributor, sehingga memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat membuat suatu perjanjian tertulis sebagai dasar hubungan hukum mereka. Nah, tujuan yang dibuat perjanjian ini adalah pertama, memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kedua adalah mengatur mekanisme distribusi produk secara jelas. Ketiga, memperluas pemasaran produk melalui jaringan distributor. Keempat, meminimalkan resiko terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan adanya kontrak tertulis, hubungan bisnis menjadi lebih aman karena seluruh ketentuan telah disepakati sejak awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari setiap klausul penting dalam perjanjian. Pasal pertama, maksud dan tujuan. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian dibuat untuk mengatur hubungan hukum antara produsen dan distributor dalam kegiatan distributor produk. Selain itu, dijelaskan bahwa kerjasama dilakukan secara tertib, transparan, dan juga saling menguntungkan. Nah, pasal ini menjadi dasar mengapa kontrak ini dibuat. Pasal 2, objek perjanjian. Pasal ini menjelaskan objek yang diperjanjikan. Produk yang didistribusikan terdiri atas biskuit kemasan Majaya Crunchy, minuman sari buah Majaya Fresh. Selain itu, disebutkan bahwa apabila terjadi perubahan jenis maupun spesifikasi produk, maka harus dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak secara tertulis. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pasal 3, wilayah distribusi. Pada pasal ini, distributor hanya diberikan hak memasarkan produk di wilayah Jabodetabek. Distributor tidak diperbolehkan menjual produk di luar wilayah tersebut tanpa persetujuan tertulis dari produsen. Pembatasan wilayah seperti ini umum digunakan dalam kontrak distribusi untuk menghindari benturan pemasaran antara distributor. Pasal 4, hak dan kewajiban produsen. Pada pasal ini dijelaskan hak dan kewajiban pihak pertama. Hak produsen antara lain menerima pembayaran, melakukan pengawasan terhadap distribusi, serta memastikan distributor menjalankan kewajibannya. Sedangkan kewajibannya menyediakan produk, mengirimkan barang sesuai pesanan, menjamin kualitas produk, serta memberikan informasi apabila terjadi perubahan harga ataupun kebijakan. Dengan demikian, produsen bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang dipasarkan. Pasal 5, hak dan kewajiban distributor. Distributor memiliki hak untuk memperoleh produk sesuai pesanan dan mendapatkan harga khusus distributor. Sedangkan kewajibannya meliputi membayar tagihan tepat waktu, mendistribusikan produk hanya di wilayah yang disepakati, menjaga kualitas penyimpanan barang, menyampaikan laporan penjualan setiap bulan, serta tidak menjual produk di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Klausul ini menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak.
Pasal 6, nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Pasal ini mengatur mengenai aspek keuangan. Nilai minimum transaksi ditetapkan sebesar 150 juta setiap bulannya. Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah barang diterima melalui transfer ke rekening resmi produsen. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, maka distributor dikenakan denda sebesar 1% per bulan dari jumlah tagihan yang belum dibayar. Ketentuan ini memberikan kepastian mengenai mekanisme pembayaran sehingga mengurangi resiko keterlambatan. Pasal 7, jangka waktu perjanjian. Berlaku selama 1 tahun, yaitu mulai tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan 5 Juli 2027. Apabila kedua pihak ingin melanjutkan kerjasamanya, maka perpanjangan dilakukan melalui kesepakatan tertulis paling lambat 30 hari sebelum kontrak berakhir. Yang ke-8, force majeure. Pasal ini mengatur keadaan memaksa atau force majeure. Yang dimaksud force majeure adalah keadaan di luar kemampuan para pihak, misalnya bencana alam, kebakaran, pandemi, perang, kerusuhan, ataupun kebijakan pemerintah. Dalam keadaan tersebut, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja. Selama syarat tersebut terpenuhi, maka pihak tersebut tidak dianggap melakukan wan prestasi. Pasal 9, wan prestasi dan sanksi wan prestasi. Berarti salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak. Dalam perjanjian ini digunakan mekanisme surat peringatan pertama, kemudian surat peringatan kedua, lalu surat peringatan ketiga. Dan apabila setelah 3 kali peringatan masih belum ada perbaikan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, memberikan denda, bahkan mengakhiri perjanjian secara sepihak sesuai ketentuan kontrak. Klausul ini memberikan kesempatan kepada pihak yang lalai untuk memperbaiki kesalahannya sebelum dikenai sanksi. Pasal 10, penyelesaian sengketa. Pasal ini menjelaskan bagaimana apabila terjadi perselisihan. Tahap pertama dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam waktu 30 hari tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa dilanjutkan melalui mediasi. Jika mediasi juga gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Urutan penyelesaian ini menunjukkan bahwa para pihak lebih mengutamakan penyelesaian damai sebelum menempuh jalur litigasi. Pasal 11 mengatur ketentuan lain-lain seperti perubahan kontrak hanya dapat dilakukan melalui adendum tertulis. Selain itu, apabila ada satu ketentuan yang batal, maka ketentuan lainnya tetap berlaku. Perjanjian juga ditegaskan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, sedangkan pasal ke-12 merupakan ketentuan penutup yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat dalam 2 rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani secara sadar tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perjanjian ini. Pertama adalah pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Keempat, syarat tersebut telah terpenuhi, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Yang kedua adalah pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, artinya para pihak bebas membuat isi kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum, dan setelah disepakati, maka kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ketiga, mengenai wan prestasi digunakan pasal 1238 KUH Perdata yang mengatur bahwa pihak yang lalai terlebih dahulu diberikan teguran atau somasi. Keempat, mengenai ganti rugi digunakan pasal 1243 KUH Perdata, sedangkan force majeure mengacu pada pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Selain itu, pembatasan wilayah distribusi tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan mekanisme mediasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaan kontrak ini terdapat beberapa potensi sengketa. Yang pertama adalah distributor terlambat melakukan pembayaran, kedua produsen terlambat mengirimkan barang, ketiga distributor menjual produk di luar wilayah yang telah ditentukan, keempat kualitas produk mengalami kerusakan akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar, kelima terjadinya
force majeure sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Nah, apabila sengketa terjadi, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama musyawarah, kemudian mediasi, dan apabila tidak berhasil, maka melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan mekanisme tersebut diharapkan hubungan bisnis tetap dapat dipertahankan sebelum menempuh jalur hukum. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa perjanjian distribusi produk antara PT Maju Jaya Pangan dan CV Sentosa Distribusi Nusantara telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Isi kontrak telah mengatur secara lengkap mengenai hak dan kewajiban para pihak, objek perjanjian, wilayah distribusi, tata cara pembayaran, jangka waktu, force majeure, ban prestasi, serta penyelesaian sengketa. Klausul-klausul tersebut juga telah sesuai dengan prinsip hukum bisnis di Indonesia seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, dan asas kepastian hukum. Melalui perjanjian yang disusun dengan baik, kedua belah pihak memperoleh perlindungan hukum, kepastian dalam menjalankan kerjasama, serta memiliki mekanisme penyelesaian apabila terjadinya perselisihan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.